Suara lonceng yang bergema di seluruh kota Lun menembus dinding batu gedung kedua, mengguncang udara di dalam gudang besar itu seperti gelombang yang datang dari kejauhan. Getarannya halus namun menusuk, seolah seluruh kota ikut menahan napas pada saat yang sama. Lonceng itu bukan sekadar tanda waktu, itu adalah panggilan perang, dan semua yang mendengarnya tahu. Dalam ruang luas dan tertutup itu, suasana yang semula tegang berubah menjadi pekat. Cahaya kristal sihir di langit-langit bergetar lembut, melemparkan bayangan panjang dari deretan tawanan yang terbaring tak sadarkan diri di lantai. Di antara mereka, hanya suara mesin alkimia dari kursi pemaksaan yang terdengar lirih, berdengung ritmis seperti napas makhluk raksasa yang sedang tidur. Hugh, dengan pandangan tajam dan wajah yang kini menegang, menyadari sesuatu. Di luar sana, kota Lun tengah diserang. Ia tahu betul arti dentang lonceng itu, sinyal yang hanya akan dibunyikan bila ancaman datang dari luar dinding. Kaisar telah bergerak dan lebih cepat dari yang mereka duga. Sementara itu, Komandan Neville berdiri kaku di sampingnya, ekspresinya keras dan tegang. Udara di ruangan itu menjadi berat. Rio berdiri di sisi yang lebih gelap, matanya terpejam setengah, seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tak bisa didengar orang lain. Ia merasakan vibrasi halus di udara, resonansi dari uap air yang menggetar karena langkah-langkah pasukan di luar sana. Di tempat tertutup seperti ini, sihir sonar miliknya tak bekerja sempurna, tapi instingnya melampaui batas. Sebuah tekanan tak kasat mata menembus ruang. Ia merasakannya, irama langkah 100 orang yang bergerak serentak, membentuk pola teratur seperti jantung besar yang berdetak ke arah mereka. Setiap denyutnya menandakan jarak yang semakin dekat. Rio membuka matanya perlahan, pupil birunya berkilau dingin dalam cahaya kristal. Serangan itu bukan sekadar kemungkinan, itu kepastian. Tak sampai 1 menit kemudian, suara berat dari engsel pintu utama menggema. Udara di gudang bergetar, lalu ledakan kecil sihir terdengar. Pintu besi besar itu terhempas terbuka. Dari celah itu, angin dingin sore hari menerobos masuk bersama kilatan cahaya dari luar. Dan pasukan berseragam hitam perak menerjang masuk seperti badai yang terbuka jalannya. Namun sebelum mereka sempat menjejak lantai sepenuhnya, 3 bayangan melesat. Gerak mereka nyaris tak terlihat, hanya percikan cahaya logam yang saling beradu dan suara teredam dari benturan berat. Dalam sekejap, 3 orang dari pasukan penyerbu terjatuh, pedang mereka terpental dan ruang itu kembali hening. Abel, Hugh, dan Neville berdiri di posisi semula, seperti tak pernah bergerak. Namun Rio tidak memperhatikan mereka. Tatapannya menembus dinding, seolah melihat sesuatu yang jauh di luar pandangan manusia biasa. Ia tahu siapa yang datang. Di antara ratusan langkah itu, ia merasakan satu aliran mana yang berbeda. Lebih pekat, lebih dingin, dan jauh lebih berbahaya. Ada seseorang yang tidak boleh diabaikan. Tapi seseorang itu belum datang. Satu bayangan penting masih hilang. Dan ketika kesadaran itu menembus pikirannya, satu ingatan melintas cepat. Kotak hitam milik Kenneth yang disegel dengan sihir tingkat tinggi. Satu-satunya benda yang bisa menarik perhatian penyihir kelas tinggi dari kekaisaran. Tanpa menunggu penjelasan atau perintah, tubuh Rio bergerak. Ia melesat seperti busur yang dilepaskan. Hanya 1 orang di ruangan itu yang mampu menyadari pergerakannya sebelum semuanya terjadi. Hartmut, sang satria kekaisaran yang refleksnya sudah ditempa di medan perang. Pedangnya terangkat secara naluriah, beradu dengan bilah es milik Rio yang muncul dari udara. Benturan keduanya menggetarkan ruang, menciptakan semburan uap putih yang membekukan udara seketika. Rio tak berhenti. Dalam gerakan yang nyaris tak terlihat, ia melewati Hartmut dan meninggalkan jejak kabut di belakangnya. Di udara, butiran air bergetar lembut, menandakan kecepatan yang mustahil bagi manusia biasa. Hartmut menatap ke arah Fiona yang berdiri di pintu. Jubah putihnya bergoyang diterpa angin dari luar. Ada senyum tipis di wajahnya. Ia mengangguk kecil, memberi tanda untuk membiarkan penyihir itu pergi. Fiona, dengan mata dingin dan penuh perhitungan, hanya menjawab dengan tatapan yang mengatakan, "Biarkan saja." Ada hal lain yang lebih penting di sini. Hartmut melangkah ke depan, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi.
Suaranya tenang, namun mengandung kekuatan yang menggetarkan hati semua orang di ruangan itu. Ia memperkenalkan dirinya tanpa ragu. Salah satu dari 12 kesatria kaisar, Hartmut Bartel, kakak dari Jurgen Bartel yang kini tak sadarkan diri di lantai. Pernyataan itu menghantam udara seperti ledakan tak terlihat. Di antara mereka yang mendengarnya, bahkan Neville yang selalu tegar pun merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. 12 kesatria kaisar adalah legenda hidup. Mereka bukan sekadar pasukan elit, tapi simbol absolut dari kekuatan kekaisaran. Hughes menyadari betapa berbahayanya situasi ini. Mengumumkan identitas di wilayah musuh berarti kekaisaran tidak peduli lagi pada diplomasi. Ini bukan sekadar operasi penyelamatan. Ini adalah deklarasi diam bahwa mereka siap menanggung konsekuensi perang. Dalam hati, Hugh ingin membantah, tapi tak bisa. Ia tahu, 10 tahun lalu, kerajaan mungkin akan langsung menanggapi dengan serangan besar. Namun sekarang, kerajaan terlalu rapuh untuk itu. Ia hanya bisa mengumpat dalam hati. Suasana membeku untuk sesaat, lalu Hugh menatap Abel dengan penuh kesadaran. Ia tahu hanya satu orang di sini yang bisa menghadapi kekuatan setara Hartmut. Dengan langkah mantap, ia mengatur formasi, memerintahkan Neville untuk menahan pasukan yang tersisa, sementara Abel melangkah maju, menyiapkan diri menghadapi kesatria kekaisaran. Di momen itulah, udara di dalam gudang seketika menjadi berat, seolah dunia berhenti berputar hanya untuk menyaksikan dua manusia berdiri saling berhadapan. Di satu sisi, Abel, petualang kelas A yang telah melalui banyak pertempuran, tubuhnya tenang, namun sarafnya menegang seperti senar busur. Di sisi lain, Hartmut Bartel, salah satu dari 12 kesatria kaisar, sosok yang auranya saja mampu menekan keberanian orang-orang di sekitarnya. Abel bisa merasakan hawa pedang lawannya bahkan sebelum bilah itu bergerak, seolah ruang di sekitarnya retak oleh niat membunuh yang begitu jernih, tajam, dan indah dalam kebrutalannya. Setiap detik terasa seperti ujian bagi keberadaannya sendiri. Tanpa aba-aba, pedang Hartmut bergerak. Hantaman pertama datang cepat, terlalu cepat. Suara logam yang bertemu memantul keras di dinding gudang, menciptakan gema panjang yang menggigit telinga. Percikan api terbang di antara mereka, menari seperti bintang yang lahir dari kehancuran. Abel menahan serangan itu dengan seluruh tenaga. Pundaknya bergetar, telapak tangannya perih oleh tekanan luar biasa. Hanya dengan satu tebasan, ia sudah tahu, ini bukan musuh biasa. Setiap gerakan Hartmut mengandung ketepatan yang tak tertandingi. Setiap langkahnya diatur dengan disiplin mengerikan, tanpa celah, tanpa keraguan. Abel merasakan perbedaan kekuatan itu menindihnya dari segala arah, membuat paru-parunya seperti dikurung oleh besi dingin. Ia sempat berpikir, jika terus bertahan seperti ini, dirinya akan terkikis perlahan sampai akhirnya hanya tersisa nama dan bayangan. Maka ia memutuskan tidak akan bertahan, ia harus menyerang. Dan pada detik ia memutuskan itu, segala keraguan dalam dirinya lenyap seperti debu tertiup angin. Abel bergerak. Pedangnya meluncur membelah udara. Bukan lagi sekadar menangkis, tapi menantang. Langkah kakinya ringan namun terarah. Tubuhnya menukik ke depan seiring dorongan napas tajam. Gerakan itu bukan hanya hasil latihan, melainkan hasil hidup yang dihabiskan bersama pedang. Beribu luka, beribu duel, semuanya bermuara di sini. Hartmut menyambut serangan itu dengan kegembiraan yang murni. Tatapannya membara, bukan dengan amarah, melainkan ekstasi seorang pendekar yang akhirnya menemukan lawan sepadan. Setiap benturan pedang mereka menghasilkan irama logam yang berdering panjang, seolah dunia pun bergetar bersama mereka. Abel dapat merasakan getaran kekuatan Hartmut melalui bilahnya, bukan hanya kekuatan fisik, tapi keyakinan dan masa lalu yang tertanam di setiap gerakannya. Pedang itu membawa sejarah perang, darah, dan kehormatan kekaisaran. Sementara pedang Abel membawa penderitaan, harapan, dan keinginan untuk tetap hidup di dunia yang menolak kelemahan. Keduanya berbeda dalam tujuan, tapi serupa dalam cara, hidup melalui pedang. Setiap tebasan memecah udara seperti ledakan kecil. Setiap langkah menghasilkan gemetar di lantai batu. Peluh menetes, menguap menjadi kabut tipis di udara yang panas oleh benturan sihir dan energi. Dalam pandangan Abel, Hartmut bukan lagi sekadar manusia.
Ia seperti monster yang lahir dari disiplin dan perang. Namun, di dalam ketakutan itu, Abel merasakan sesuatu yang lain, rasa hormat. Ia tahu, dalam hidupnya sebagai petualang, jarang ia menemukan sosok yang bisa memaksanya bertarung hingga batas terakhir. Pedang demi pedang beradu, suara logam menggema, memenuhi setiap sudut gudang seperti lonceng perang. Waktu kehilangan makna, yang ada hanya gerak, napas, dan insting. Dalam momen-momen singkat itu, dua dunia bertabrakan, dunia kerajaan dan dunia kekaisaran, dua darah bangsawan yang diwarisi oleh generasi prajurit sejati. Abel bisa merasakan tubuhnya nyaris mencapai batas, namun di balik rasa sakit dan tekanan yang menyesakkan dada, ada sesuatu yang aneh, sebuah kejernihan. Di dalam setiap ayunan pedang Hartmut, ia membaca niat, menghitung irama, dan memahami bahwa kekuatan sejati bukan hanya berasal dari tenaga, tapi dari tekad untuk tidak mundur. Ia mengingat Rio yang selalu melangkah tanpa ragu, bahkan di hadapan hal yang tak bisa dijelaskan. Jika Rio bisa melawan monster yang menantang logika dunia, maka Abel tak boleh kalah di sini. Dengan satu tarikan napas terakhir, ia melangkah maju. Tubuhnya menembus pusaran angin pedang, dan seluruh dunianya menyempit hanya pada satu titik, lawan di depannya. Pertarungan itu tidak lagi tentang menang atau kalah, itu adalah ujian dari kehendak. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran besar di dalam gudang, dua sosok berdiri saling berhadapan, dikelilingi oleh percikan cahaya dan hawa panas yang menekan udara. Hugh McGlass, mantan petualang kelas A sekaligus Master Guild Petualang Lun, mengangkat pedangnya dengan tenang. Di hadapannya berdiri Fiona Ruben Borne Emisa, putri ke-11 kekaisaran dan komandan pasukan sihir. Wajahnya dingin, pandangannya tajam seperti bilah pedangnya sendiri. Benturan pertama antara keduanya menciptakan kilatan cahaya yang tak biasa. Cahaya yang bukan sekadar pantulan logam, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Cahaya itu menari di udara seperti kembang api, tanda dari pertemuan antara pedang suci dan pedang sihir. Suara logam saling beradu menggema di seluruh ruangan. Setiap dentumannya diiringi getaran yang menggetarkan lantai batu di bawah kaki mereka. Hugh segera menyadari bahwa lawannya bukan sekadar bangsawan muda yang berbakat. Setiap gerakan Fiona membawa dua unsur sekaligus, angin dan api, berpadu dalam harmoni mematikan. Pedang sihir Raven di tangannya bukan hanya mempercepat langkah dan ayunan, tapi juga memperkuat seluruh tubuhnya. Berat setiap tebasan Fiona bukan berasal dari otot, melainkan dari arus sihir yang mengalir di seluruh urat nadinya. Hugh menangkis dengan galahad, pedang suci yang diwarisinya dari Julian, sang pendekar legendaris. Setiap benturan memancarkan cahaya perak dan merah, dua warna yang saling bertarung di udara seperti dua kehendak yang menolak tunduk. Dalam keheningan di antara suara logam, Hugh bisa mendengar detak jantungnya sendiri, cepat, berat, dan penuh tekanan. Fiona tidak hanya mengandalkan pedangnya. Di sela-sela tebasan cepat, energi sihir berkumpul di ujung bilahnya, membentuk proyektil panas yang menembus udara. Ledakan kecil dari sihir bertipe api menyebar di sekitar mereka, memaksa Hugh bergerak tanpa henti, melompat, berputar, dan menangkis serangan demi serangan. Bagi kebanyakan orang, memadukan sihir dan pedang di jarak sedekat itu adalah hal mustahil. Namun, Fiona melakukannya seolah-olah itu naluri alaminya. Hugh masih belum menerima luka, namun ia tahu ia berada dalam posisi tertekan. Jumlah serangan yang harus ia hadapi sudah terlalu banyak, dan setiap langkahnya menuntut ketepatan sempurna. Ia bukan lagi pemuda yang dulu. Napasnya kini terasa sedikit berat, ototnya berdenyut menuntut jeda yang tak bisa ia berikan. Ia menyadari kelemahannya sendiri. Kecepatan dan kekuatan masih bisa diimbangi dengan teknik, tetapi daya tahan adalah musuh yang tidak bisa dilawan dengan pengalaman semata. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin ia dipaksa untuk menghadapi kenyataan pahit dari usia dan waktu. Namun, bukan berarti ia menyerah. Ia menyesuaikan ritme, menahan diri untuk tidak terburu-buru. Setiap tebasan yang ia lakukan kini lebih terukur. Setiap gerakan menjadi bentuk meditasi dalam pertempuran. Ia menunggu, membaca, mencari celah dalam badai sihir yang terus menghantamnya. Fiona di sisi lain terus menekan.
Rambutnya berkilau dalam cahaya api yang ia ciptakan sendiri. Setiap langkahnya membawa jejak panas, dan udara di sekelilingnya bergetar karena energi sihir yang meluap. Meskipun masih muda, cara ia mengayunkan pedang menunjukkan disiplin dan penguasaan yang jarang dimiliki, bahkan oleh prajurit berpengalaman. Ia mengenali sosok di depannya. Hugh Maeglas bukan hanya Master Guild, ia adalah legenda hidup. Meski sudah lama tidak berada di garis depan, setiap gerakannya tetap menunjukkan keanggunan dan ketepatan seorang ahli pedang sejati. Setiap kali Fiona mencoba memprediksi arah serangan, ia menemukan dirinya justru terbaca lebih dulu. Rasanya seperti bertarung dengan seseorang yang sudah melihat masa depan beberapa langkah ke depan. Namun, Fiona tidak mundur. Ia mengatur napas, mengalirkan energi sihir ke dalam pedangnya. Warna hitam pekat Raven perlahan diselimuti cahaya hijau berdenyut. Udara di sekitarnya berubah, berputar dalam pusaran angin yang menyatu dengan nyala api kecil di ujung bilahnya. Legenda mengatakan bahwa pedang itu dapat memanipulasi dua elemen sekaligus, angin untuk kecepatan, api untuk kekuatan penghancur. Saat Raven mulai bersinar, ruang di antara mereka bergetar, seperti udara menolak keberadaan dua kekuatan besar sekaligus. Hugh menatap kilatan itu, merasakan hawa panas menyentuh kulitnya. Ia tahu, serangan berikutnya tidak akan seperti sebelumnya. Pedang suci Galahad di tangannya merespons dengan cahaya biru keperakan, seolah menjawab tantangan dari sang Raven. Dua pusaka agung itu kini berhadapan, bukan hanya sebagai senjata, tapi sebagai perwujudan dua takdir yang bertolak belakang. Kerajaan dan kekaisaran, masa lalu dan masa depan, manusia dan legenda. Di antara ledakan sihir, debu dan api yang berputar, dua pendekar itu terus bertarung tanpa kata. Yang berbicara bukan suara, melainkan kilatan pedang, ritme langkah, dan tarikan napas yang beradu di ruang yang semakin panas. Hugh menyadari bahwa di balik kekuatan Fiona ada tekad yang sama seperti dirinya dahulu. Semangat muda yang belum mengenal batas, keinginan untuk membuktikan diri kepada dunia. Dan di balik tekad itu, ia melihat bayangan dari dirinya sendiri di masa lalu. Pertarungan antara mereka bukan sekadar duel antara dua kekuatan. Itu adalah pertemuan dua generasi, masa lalu yang bertahan dengan pengalaman, dan masa depan yang datang dengan ambisi. Konon, pedang legendaris itu memberi berkah bagi siapapun yang diakuinya sebagai tuan. Kecepatannya meningkat melampaui batas manusia, sihir api muncul tanpa disadari, dan ketika cahaya hijau menyelimutinya, tuannya menjadi tak terkalahkan. Hugh awalnya yakin telah memotong lengan Fiona. Ia bisa merasakannya, dorongan bilah, gesekan tipis pada kulit. Namun sesuatu menghentikan serangan itu, seolah bilahnya meluncur di atas permukaan tak kasat mata. Keyakinan dan kebingungan bercampur dalam pikirannya. Fiona tersenyum tipis, dan dari senyum itu Hugh tahu, kejadian itu bukan kebetulan. Pedangnya menolak untuk memotong, dan itu bukan karena kesalahannya. Ia mencoba lagi, menyerang dari arah berbeda. Namun hasilnya sama. Bilah pedang suci Galahad yang dipegangnya seolah terpental oleh kekuatan yang tak terlihat. Darah mengucur dari pelindung lengan kirinya, tetapi pikirannya tak memedulikannya. Ia hanya memusatkan perhatian pada pedang lawannya, Raven, pedang yang kini melindungi putri mahkota Fiona. Hugh akhirnya menyadari kebenarannya. Lapisan tipis cahaya hijau yang menyelimuti Fiona bukanlah kebetulan, melainkan manifestasi, perisai angin, sihir pelindung yang hanya muncul di tubuh makhluk langit seperti Wyvern. Pedang itu telah membangkitkan kekuatan legenda yang konon hanya bisa muncul jika tuannya diakui sepenuhnya. Fiona bukan hanya pewaris kerajaan, tetapi juga seorang pendekar dan penyihir yang telah melampaui batas manusia. Ia diakui oleh Raven, sebuah kehormatan yang tak pernah diberikan pada siapapun selama berabad-abad. Sadar akan itu, Hugh menarik napas panjang, menenangkan pikirannya, lalu melompat mundur. Ketegangan di udara berubah. Atmosfer seolah menegang, dan dalam kesunyian itu, keduanya berdiri saling berhadapan seperti dua bintang yang siap bertabrakan. Hugh meneguhkan diri sebagai penantang, bukan musuh. Ia menyingkirkan semua pikiran tentang kemenangan, tentang takdir, tentang luka.
Hanya satu hal yang tersisa dalam dirinya, keinginan untuk menantang dengan sepenuh tenaga. Tanpa ragu, ia maju. Tidak ada teknik mencolok, tidak ada sihir yang berkilau. Hanya gerakan murni dari tubuh yang telah ditempa selama puluhan tahun. Pedang itu berayun berulang kali, dari atas ke bawah, menyilang, menusuk, menyapu. 9 lintasan dasar yang telah ia hafal sejak kecil kembali terpanggil dari ingatan ototnya. Setiap ayunan menutup celah yang selama ini terbuka sejak ia meninggalkan medan perang. Setiap pukulan menghidupkan kembali ingatan yang terkubur dalam tubuhnya tentang pelatihan yang tak berujung, tentang duel yang menorehkan luka dan kebanggaan, tentang suara besi yang bertemu besi. Perlahan, gerakannya menjadi lebih tajam, lebih murni, seperti kilatan pedang di masa jayanya. Di hadapan Fiona yang berdiri dengan tenang, Hugh mengayunkan pedangnya lagi dan lagi. Tak ada kata, tak ada keraguan. Hanya 2 pendekar, 2 takdir, dan 2 pedang suci yang saling menguji satu sama lain dalam sunyi di bawah cahaya hijau yang bergetar di udara.